Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi hari ini teman-teman tanggal 22 ya, tanggal 22 Januari 2025. Hari ini saya akan bahas terkait dengan bagaimana apa pentingnya eh, saham atau mengapa karyawan perlu berinvestasi di pasar saham. Kalau kita lihat kemarin IHSG naik sedikit ya, hanya 11 poin, 7.181. Jadi kalau melihat pasarnya memang masih begitu-begitu saja ya, 5 hari tidak ada ini yang signifikan, tidak ada pergerakan yang signifikan kalau melihat chartnya. Sideways dari bulan apa ini, dari awal tahun ya, awal tahun agak naik dikit kemudian turun, kemudian ya begitu-begitu saja, nggak apa-apa. Nah, lalu mengapa eh, karyawan karyawan seperti saya, kenapa harus investasi di pasar modal atau di saham? Ini kalau melihat dari Google, dibilang sama Google adalah jaminan pensiun, meningkatkan rasa tanggung jawab, kebanggaan kepemilikan, membangun rasa keterikatan. Karyawan bisa merasa lebih terikat dengan perusahaan, dan seterusnya. Tapi di luar ini semua, kalau saya list ya, di saham kita saya kalau ngerasain di saham itu lebih liquid. Pertama, lebih liquid. Saya udah beberapa kali nyoba di investasi yang lain, patungan misalnya, patungan dengan teman-teman, kemudian misalnya kalau kita punya sewaan ya, atau apa namanya, kos-kosan misalnya. Eh Kalau sifatnya fisik itu pasti ada ya, ada biaya, ada plus minus sih, ada plus minusnya. Tapi kalau menurut saya di saham menariknya adalah pertama dia liquid ya. Pertama dia liquid ini. Pertama dia itu liquid. Liquid ini gampang dicairkan. Kemudian posisinya juga cash itu eh, kita bisa maintain dengan mudah. Maintain dengan mudah itu begini. Kalau kita punya kos-kosan, kita harus renov ya. Kita harus maintain, bayar listrik, bayar air, bayar apa namanya, pajak bumi bangunan, kemudian bayar lingkungan, kemudian kosnya belum tentu penuh gitu ya. Dan kurang liquid, artinya modalnya juga besar. Terus eh, yang ketiga, potensi imbal hasilnya ini cukup baik. Jadi kalau di list banyak sebenarnya saham-saham yang masih kasih imbal hasil itu cukup baik, menarik lah. Imbal hasil ini di mana? Ini kalau saya ngelihat hanya dividen saja. Dividen saja itu ada beberapa list saham kalau dilihat itu menarik. Dari dividen saja, ya ini list saya nih. Ada potensi dividennya yang 18%, 14%. Di atas 10% itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh, mungkin ada 8 ya. Ada 8, ada 9 tuh PTBAD Mas. Ini hitung-hitungan saya sendiri. Nah, kemudian dari potensi imbal hasil yang baik, kemudian yang keempat juga bisa dengan modal berapapun. Jadi kalau karyawan itu kan keterbatasannya kan di modal. Modal itu berapa sih yang harus disisihkan?
nabungnya berapa sih? Nah, nabungnya per bulan itu nanti akan bisa disisihkan berapapun. Kita punya 500.000, kita bisa masukkan. Kita punya 1 juta dalam 1 bulan, bisa sisihkan 1 juta, kita masukkan 1 juta. Kita punya 3 juta, bisa juga 3 juta. Punya 10 juta, bisa juga 10 juta. Jadi begitu. Nah, ini saya ada sedikit hitung-hitungan ya, sedikit hitung-hitungan bagaimana kita bisa mempersiapkan masa-masa pensiun nanti, ya, itu dengan eh, apa namanya saham. Jadi ini skema pensiun. Kalau kita mau pensiun itu kebutuhan per bulannya 10 juta misalnya begitu. Nah, ini nutupin ini. Kita pindah aja ke atas. Misalnya ini 10 juta. Artinya kebutuhan per tahun itu adalah 120 juta. Karena dividen biasanya per tahun. Yield dividen kita cari yang 8% lah. Jadi perusahaan yang memberikan dividen yield 8% per tahun dan lumayan konsisten itu ada gitu, dan itu potensinya ada. Akan ada dividen yield, ada capital juga, kemungkinannya ada. Sehingga kalau 8% nilai investasi kita itu paling tidak 1,5 miliar. 1,5 miliar. Kalau mau dividen yieldnya 120 juta per tahun. Wow, banyak sekali dong 1,5 miliar. Kapan kita ngumpulin 1,5 miliar? Nah, itu yang perlu kita hitung. Jadi, kalau kita asumsikan inflasi itu 2,5%, masa pensiun misalnya nih umur sekarang 30 tahun, masa pensiun 25 tahun. Idealnya sebenarnya bukan di umur 30 mulai saham itu, tapi mulai angkatan kerja pertama. Angkatan kerja pertama itu tahun umur berapa? Ya, umur 22, 23 mestinya sudah mulai nyoba ya. Mestinya sudah mulai nyoba. Atau kalau umur 25 berarti ke sekitar 30 tahun masa nabungnya. Nah, itu kita ambil rata tengah lah, 25 ya. Dengan 25 tahun kita nabung, kemudian ini tabungan awal, modal awal, taruhlah kita punya bonus misalnya 50 juta nih modal awal. Itu dengan investasi sebulan 3 juta di periode pertama, tahun pertama. Pokok investasi itu sudah 86. Jadi 50 plus 36. 86 juta. Dividen yang diinvestasikan kembali di periode berikutnya belum ada. Nah, dari 86 juta kita terima dividen itu 6 juta karena 8%. Ya, 8%. Sehingga dari 8% ini kita terima dividen per bulan itu baru 500.000. Jadi bayangin, ini 80 juta, kita terima dividen itu baru 500-an ribu sebulan. Nah, kalau bicara 500.000 sebulan ini kan seolah-olah kayak kontrakan nih, kontrakan satu pintu. Ya, kontrakan satu pintu. Kita mau bangun kontrakan satu pintu, kira-kira habis nggak 80 juta? Plus tanah. Mungkin habis. Mungkin habis. Tapi, kalau kontrakan satu pintu, 80 juta plus tanah ini, kita harus melakukan maintain setiap tahun. Ada ngecat, bayar PBB, bayar ini, bayar itu, segala macam. Kemudian kita sendiri yang harus memaintain. Kita sendiri yang harus nyari customernya atau nyari orang yang kontrak. Tapi kalau di dalam saham, ini lebih praktis. Lebih praktis. Saya menemukan ini karena kepraktisan. Buat saya sih kepraktisan. Ya, nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi ini sharing yang mungkin uh, uh, bisa berguna ya buat teman-teman nanti juga. Moga-moga saja ini juga bermanfaat gitu. Karena terus terang di YouTube ini memang catatan saya secara pribadi. Jadi harapannya saya juga bisa merimain lagi dengan saya bisa apa namanya
sharing di YouTube begini, saya pun juga makin penasaran gitu, makin penasaran atau makin makin punya dipaksa untuk menyisihkan waktu belajar lagi gitu. Jadi belajar lagi, mereview saham tertentu, kemudian mengulang pengetahuan yang seperti ini. Nah, harapannya punya manfaat gitu. Jadi jangan lupa subscribe ya, supaya makin semangat. Oke, saya lanjutkan. Eh, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Dengan 3 juta per bulan selama 5 tahun kekumpul 261. Kemudian di sini ada dividen yang diinvestasikan kembali. Jadi kalau kita dapat dividen tanpa capital gain ya, kita hanya dapat dividen saja. Setahun 6 juta, tahun ketiga ini 10 juta karena modalnya 120, tahun keempat 14 juta karena modalnya 175, tahun tahun kelima 18 juta, dan seterusnya. Di tahun kelima, artinya sudah 5 tahun nih, kita nabungnya selalu 3 juta. Itu kita sudah mendapatkan 1.800.000 dengan modal 279 juta. Artinya udah 3 kamar nih kalau kontrakan nih. Di Cikarang 500 ribuan atau 600 ribuan sudah 3 kamar. Kontrakan 3 kamar, habis nggak 279? Menurut saya sih habis. Karena saya di Cikarang ya base-nya, jadi apa namanya, referensinya dari situ. Terus periode kedua kan biasanya kalau karyawan nggak naik gaji kan selama 5 tahun, eh, pasti naik gaji. Jadi kalau bisa nabung 3 jutaan sebulan, apa namanya, di tahun periode kedua 5 tahun berikutnya ini masa nggak dinaikin investasinya. Jadi dinaikin 20%. Ya, ini 20%. Asumsi kenaikan invest per tahunnya 20%. Maka periode kedua 3,6 sebulannya. Sehingga setahun 43 juta. Dan seterusnya, ya, kita hitung seterusnya. Sampai tahun keberapa sih kita mendapatkan 10 juta per bulan? Kalau tadi masa pensiun 25 tahun, ini tahun ke-20 kita sudah mendapatkan sekitar 14 juta sebulan. Ini dikuning-kuningin. Artinya di tahun ke-25, periode 25 itu berarti ini 5, 10, 20, 25. Dengan nabung 3 juta per bulan dan asumsi kenaikan 20% setiap tahun, setiap 5 tahun. Maka di tahun ke-25 kita sudah mendapatkan dividen 24 juta per bulan. Per bulan. Per tahunnya 298 juta. Artinya total investasinya berapa? 3,7 M. 3,7 M. Dengan nabung konsisten setiap bulan 3 juta dan mencari saham yang dapat yield dividennya 8%. Apakah ada? Ya kalau hitung-hitungannya, teorinya ada dan fakta-faktanya ada. Ada, kayak gini tuh ada. Ini saya hitung coba manual nih posisinya ya. Manual. Ada. Nah, kebanyakan nih. 3 juta terlalu banyak. Gaji saya cuma UMR, cuma 5 juta misalnya. Gimana caranya kalau gajinya 5 juta? Ya sudah, nggak usah 3 juta. Berapapun. Mau sejuta, boleh. Sejuta boleh UMR. Di tahun ke-25, udah 9 juta. Kalau 25 tahun kerja. Tahun ke-25 ya. 9 juta per bulan. Per bulan. Kita dapat seolah-olah dapat uang pensiun 9 juta per bulan. Kalau ini nabung sejuta. Dan menurut saya kalau nabung sejuta itu terlalu, ini dengan modal awal 50 juta ya. Ya terlalu ringan lah. Kan kita pengennya pensiun pensiun apa namanya lebih cepat. Kita pengennya pensiun lebih lebih istilahnya apa ya, lebih lebih tenang ya, pensiun lebih tenang. Artinya harus diusahakan gitu.
Maksudnya harus diusahakan sedini mungkin kita itu bisa menabung. Kan enak juga kalau kita misalnya di tahun ke 6 kita masih dapat gaji, kita masih nabung, gaji kita naik, kemudian kita juga dapat dividen setiap tahun. 13 juta setiap tahun, 15 juta setiap tahun, kan sama kayak kontrakan nih. 15 juta setiap tahun tuh. Rumah, kontrakan rumah. Rumah 191 juta, rasanya susah ya. Rasanya susah. Rumah yang 15 jutaan setahun itu mungkin harganya mungkin udah 300-an kalau di sini. 300-an juta. Nah, ini adalah simulasi bagaimana supaya memotivasi kita sebagai karyawan bisa nabung setiap bulan di saham. Ya, saham. Ada nggak yang konsisten bagi apa namanya? Bagi dividen? Emang dividen itu pasti? Kan gitu pertanyaan kita. Emang dividen itu pasti? Nggak pasti memang. Tapi peluang itu ada. Peluang dividen itu ada. Kita kasih contoh, salah satu contoh lah ya. Ada saham Astra Internasional. Astra Internasional itu kalau dilihat kapan ini ya? Dia listing itu sebentar. ASI. Ini dia kalau kita lihat. Nah, ini kalau kita lihat Astra Internasional listing kan 1990 ya, 1990. Dari 1990 dia bagi dividen tidak ya? 1990 bagi dividen. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. Yang tidak bagi dividen 98, 99, 2000, 2001, 2002. Itu masa krisis. Masa krisis. 2003, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Bagi terus dari 2000 tadi taruhlah strike-nya adalah dari 2003. Sekarang 2024. 21 tahun tidak pernah absen namanya bagi dividen. Tidak pernah absen. Waktu itu imbal hasilnya jelek nih. Cuma 3%. 3%. Yang pernah 10% 2008. 300. Mungkin ini pas lagi turun-turunnya nih. 2008 ya. Nah, kita lihat. Nah, ini kan harganya gini-gini aja nih. Nah, kita bikin weekly aja. Aman 2008. Oh iya. 2008 di sini lah ya. Posisinya. Artinya harganya begini-begini aja. Apalagi sekarang lagi di angka 4.900. 4.900. Itu kalau melihat dividen yang kemarin tahun 2024, 98 dan 41, 421 ini ya. Apa namanya? Sorry, 98 dan 421 yang ini ya. Interim dan final. Ini adalah laporan keuangan 2023. Nah, itu yieldnya 10%. Yieldnya 10%. Dan hari ini pun sebenarnya potensinya itu juga 10%. Nanti kita bahas untuk ASI. Tapi prinsipnya adalah, ada nggak perusahaan yang seperti itu? Kalau kita cari dari 700 emiten yang ada di IHSG, peluangnya ada. Peluangnya ada. Kalaupun kita tidak mendapatkan yang 8% persis, kita dapat yang konsisten 6% atau 7% aja. Kita juga bisa simulasikan di sini. Misalnya kita turun ini. Susah cari yang 8, cari yang 6. Bisa. Bisa. Dengan 1 juta sebulan, tahun ke-25 baru sudah 5 juta per bulan. Artinya 1 miliar kita punya. Artinya kita bisa naikin modalnya. Jangan 1 juta sebulan. 1,5 misalnya.
1,5 juta sebulan. Nah, 7 juta. Ini hanya dari dividen saja, belum capital. Belum capital gain. Kalau ngelihat apa namanya, ASI bentuk bentuk grafiknya seperti ini. Pas waktu di sini kalau kita ngomong dividen yield, waktu bottom begini, ambil kan begitu. Kemudian pas naik di sini gimana? Atau pas naik di sini lah. Ini kan istilahnya kan ini kan sudah masuk resisten ya. Ini kan masuknya resisten nih. Ya kan ini maksudnya kan resisten. Taruhlah ini resisten pertama lah. Ya. Kemudian ini taruhlah ini support. Ini support nih. Artinya pas waktu ada di support ya ambil misalnya gitu ya. Kemudian naik ke atas, ini naik berapa? Oh, naiknya 50%. Naiknya udah 50%. Udah melebihi dari dividennya. Kan bisa dilepas dulu. Teorinya begitu. Tapi untuk bisa seperti itu harus praktek. Ya, harus praktek. Tidak gampang soalnya. Bisa mendapatkan mana support, mana resisten itu nggak gampang. Tapi posisinya adalah seideal mungkin kita pengennya beli tidak jual-jual misalnya begitu gampangannya ya. Dan kalau kita sudah masuk ke ranah saham, nggak mungkin kita nggak belajar. Harus belajar. Kenapa? Karena nggak boleh masuk itu tanpa 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 belajar atau kita tanpa punya tahu ininya apa ya nggak bisa. Nanti horor. Nanti kayak judi istilahnya. Orang nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa yang dibeli, nggak tahu ini murah atau mahal, dan langsung aja itu beli. Nggak bisa. Kalau kalau harus masuk ya belajar dulu. Belajar dulu. Kalau nabung pelan-pelan ya ikutin aja. Ikutin orang yang sudah apa namanya sudah jalan misalnya. Kemudian ikutin apa namanya evaluasi yang mudah ya, yang mudah dievaluasi. Bagaimana menentukan ini harga ini murah apa mahal. Kalau kita dividen yield ya atau dividen investing ya pakainya harga anunya murah apa mahalnya nanti pakai dividen bisa. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas. Tapi saya ingin bahas dari sisi ini dulu gitu ya. Tadi 6% kita ganti 8%. Ini 8. Kita cari yang 8%-an lah. Ada. Kalaupun ketemu cuma 1 atau 2 atau 5 perusahaan, ya sudah. Dari 700 perusahaan yang ada di IHSG, ketemu 5 perusahaan yang konsisten bagi di atas 8% dan harganya sekarang masih ada di situ-situ aja. Ya sudah, kita fokusnya 5 itu aja. Nggak usah banyak-banyak. Fokusnya di situ aja 5. Kata Warren Buffett kan gitu. Investasi di saham itu adalah memindahkan uang, seolah-olah ya, memindahkan uang dari orang yang nggak sabar ke orang yang sabar. Senjata paling utama dalam investasi itu adalah waktu. Senjata utama dalam investasi itu adalah waktu. Jadi kalau kita mau investasi di saham, kita mau dapat bagi hasil di saham, mulailah dari sedini mungkin. Saya termasuk orang yang terlambat sebenarnya. Saya termasuk orang yang terlambat. Baru mau mengetahui, memahami hal-hal seperti ini. Sehingga ini saya sharing supaya menjadi pengingat saya apakah secara teori. Karena saya belum mengalami misalnya 25 tahun ini. Saya di saham mungkin di tahun 2015-an lah, di tahun 2015-an. Tapi apa namanya rutin di tahun 2015-an itu saya belum punya pola, belum punya istilahnya, belum punya style trading, belum punya bagaimana harus masuk, bagaimana harus take profit dan seterusnya belum tahu.
Sehingga belajar semuanya karena otodidak. Saya nggak pernah ikut training, nggak pernah. Semua saya otodidak, hanya lihat teman-teman, hanya lihat apa namanya YouTube banyak, di YouTube banyak. Hanya seperti itu sehingga ketemulah satu hal yang menurut saya memang ini. Namanya investasi ya begini. Dia dividend investing. Namanya investasi kita dapat bagi hasil. Bukan investasi kita jual lagi perusahaan yang kita invest. Bukan seperti itu. Jadi filosofi yang utamanya menurut saya ada di situ. Jadi ketika kita investasi ada namanya dividen. Karena kita pengennya investasi itu beli perusahaan. Bukan jual beli perusahaan, tapi beli perusahaan dapat telurnya. Gitu ya. Beli ayam, beli kandangnya, beli macam-macam ya, beli bisnisnya. Kita dapat setiap bulan itu ada telurnya. Kemudian kebetulan bertelurnya tiap tahun. Ya sudah, dalam 1 tahun kita bagi saja per bulan jadinya berapa. Seperti simulasi yang ada di bawah. Nah, kira-kira itu karena sudah cukup lama untuk pembahasan ini. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga sukses untuk teman-teman semua.